ternyata reaksinya sangat luar biasa, termasuk dari Pak Surya Paloh sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyesal untuk memilih atau mencalonkan Anies Baswedan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya kembali tergelitik untuk memberikan opini tentang reaksi dari Surya Paloh terkait dengan sentilan dari Pak Jokowi pada saat pidato di hari ulang tahun Golkar yang ke-58 beberapa hari yang lalu. Jadi waktu itu memang luar biasa, Pak Surya Paloh kena mental dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi dengan elegan memberikan sentilan yang sangat-sangat indah. Jadi saya sudah memberikan opini tentang hal ini dan ternyata reaksinya sangat luar biasa, termasuk dari Pak Surya Paloh sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyesal untuk memilih atau mencalonkan Anies Baswedan. Bagi saya tidak ada masalah, karena Partai Nasdem ini seperti dengan Partai Demokrat, Partai Gerindra, kemudian partai-partai oligarki yang lain, memang selalu puncak keputusannya itu ada di ketua umum, pendirinya, foundernya, penyandang dananya. Dalam hal ini saya yakin ini 99% memang strategi atau maunya Surya Paloh sendiri sebagai ketua umum. Belum tentu juga kader-kader yang lain menyetujui. Kalaupun akhirnya menyetujui itu hanya sekedar menselaraskan, mengamankan apa yang disampaikan oleh ketua umumnya. Sebagai contoh, saya pernah mengatakan ini orang yang sangat saya idolakan, Mbak Irma Suryani Caniago, dulu pernah mengatakan bahwa bagaimana Anies itu memang orang yang sangat tidak tepat, yang melaksanakan politik identitas. Sudah pasti orang-orang seperti Irma Suryani yang sangat gigih membela Pak Jokowi, yang sangat nasionalis, itu tidak 100% mendukung. Ini analisis saya. Belum tentu dugaan saya salah, juga belum tentu tidak benar. Nah, sahabat Indonesia, bagi saya, Nasdem ini sedang mengorbankan diri sebagai partai menengah karena oportunisme dan pragmatisme sang ketua umum. Kita tahu Pak Surya Paloh mempunyai kedekatan yang sangat spesial dengan Pak Yusuf Kalla, dan kita tahu juga Pak Yusuf Kalla itu sangat dekat dengan Anies Baswedan. Jadi dari awal sebelum gonjang-ganjing pencalonan Anies oleh Nasdem, saya sudah memprediksi bahwa kemungkinan besar Nasdem akan bergabung dengan PKS dan mungkin Demokrat akan mencalonkan Anies Baswedan. Karena apa? Ini faktor kedekatan. Saya kira kedekatan seorang Surya Paloh dengan Yusuf Kalla jauh lebih intens, jauh lebih dekat dibandingkan Pak Surya Paloh dengan ketua umum partai nasionalis yang lain seperti Gerindra dan PDIP atau mungkin Golkar. Ini suatu hal yang menjadi rahasia umum lah. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa besar manfaat pencalonan Anies buat Partai Nasdem? Bagi saya ini pertaruhan besar bagi Partai Nasdem saat mencalonkan Anies. Bukan hanya kader-kader utamanya yang mengundurkan diri seperti sahabat saya Niluh Jelante atau mungkin beberapa tokoh yang lain, ada kemungkinan juga para pemilih Nasdem pun juga akan berpikir ulang, karena ini benar-benar Anies Baswedan ini antitesis dengan seorang Jokowi. Pemilih Jokowi itu pasti berbeda dengan pemilihnya Anies Baswedan. Pemilih Jokowi pasti nasionalis, Pancasilais, merah putih, menjaga keberagaman, sangat menjunjung tinggi moderasi beragama,
dan kelompoknya Anies berbeda, sebaliknya daripada itu. Jadi akan sulit nantinya kalau kita paksakan rakyat itu beralih ke lain hati daripada kelompok nasionalis ini memilih Anies. Saya kira kok sulit sekali. Nah, sebagai pimpinan partai, saya kira Pak Surya Paloh belum terlalu menghitung secara cermat hal itu, bahwa pemilihan presiden dan calon wakil presiden itu bukan semata-mata dari partai. Masalah tiket ya itu hanya aturan konstitusi, tapi secara faktual rakyatlah yang memilih karena ini pemilihan langsung. Jadi apakah denyut dan gerakan nasionalis dari masyarakat ini didengarkan oleh Partai Nasdem atau Pak Surya Paloh dalam hal ini? Saya tidak tahu. Tapi kenyataannya memang jauh panggang daripada api. Jadi menurut saya inilah kelemahan mendasar dari partai yang oligarkis, yang sangat tergantung dari sosok tertentu. Ini akan menjadi bumerang. Karena semuanya sangat dominan dikuasai keputusan dan kebijakan partai oleh sosok itu. Ini akan menjadi bumerang pada saat sosok itu sudah tidak ada, akan kehilangan marwahnya, dan mungkin ini juga terjadi di partai lain. Sahabat Indonesia, berkali-kali saya sampaikan bahwa tipikal partai oligarki seperti ini, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Gerindra, Perindo, bahkan mungkin PDIP, ini harus mulai mawas diri bahwa kondisi partai ini tidak terlalu sehat. Karena apa? Ketergantungan yang terlalu tinggi pada sosok pimpinan tertinggi yang sekarang. Seperti Partai Demokrat, tanpa keluarga Cikias, khususnya Pak SBY, kita lihat seperti apa. Partai Nasdem tanpa Surya Paloh nantinya seperti apa. Perindo tanpa Haritanu seperti apa. Gerindra tanpa Prabowo seperti apa. PDIP tanpa Megawati Soekarno Putri seperti apa. Nah, ini langkah-langkah kaderisasi yang belum dilaksanakan oleh partai-partai itu. Saya berharap partai nasionalis khususnya PDIP sudah memikirkan jauh hari seperti itu. Karena apa? Generasi di bawahnya belum mempunyai kualitas sehebat orang tuanya, seperti Nasdem. Anaknya Pak Surya Paloh jauh dari bapaknya dalam hal kualitas kepemimpinannya, karismanya. Partai Demokrat, AHY, itu jauh dibandingkan dengan SBY. Puan Maharani jauh dibandingkan dengan Megawati Soekarno Putri. Dan inilah hal-hal yang perlu diwaspadai. Tapi akhirnya yang terjadi sekarang, pragmatisme itu memang digunakan oleh ketua umum partainya untuk menentukan apa saja kebijakan dari partai, meskipun akhirnya akan mengorbankan eksistensi partai itu di masa yang akan datang. Nah, yang paling mencolok adalah Partai Nasdem yang sekarang yang menjadi spotlight. Kegigihan seorang Surya Paloh belum tentu itu selaras dan seirama oleh pimpinan yang lain atau kader-kader yang lain. Saya tidak yakin. Karena tidak mudah orang-orang seperti Irma Suryani Chaniago atau mungkin kader-kader yang lain melompat ke lain hati seperti Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh karena dia seorang saudagar, seorang pedagang, pengusaha yang dominan bukan intuisi politiknya menurut saya, tapi pragmatisme dan oportunisme yang sangat kuat. Tapi itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi kita lihat saja nanti, ini masih terlalu prematur memang karena koalisi yang untuk mencalonkan Anies juga belum terbentuk. Partai Demokrat belum tentu mau kalau AHY hanya dijadikan menteri. Padahal kita tahu ambisi dari keluarga Cikeas untuk menggolkan AHY sebagai minimal cawapres. Tapi faktanya Pak Surya Paloh juga mempunyai
intuisi market juga bahwa kehadiran AHY itu kontraproduktif atau mungkin tidak bisa dijual di market. Jadi artinya ini akan menjadi debat dan ini akan menjadi bargaining yang panjang dan menurut saya tidak mudah. Kalau PKS pasti akan mendukung Anies tanpa syarat. Ini partai yang sangat telaten, yang penting bukan sosoknya yang tampil, tapi ada sesuatu di balik itu, ada hidden agenda yang diperjuangkan oleh PKS. Tapi kalau Nasdem berbeda, Demokrat berbeda. Nah, kesimpulan saya, oportunisme dan pragmatisme seorang Surya Paloh ini membahayakan Partai Nasdem dan mengorbankan eksistensi Partai Nasdem di masa yang akan datang. Karena selama ini Partai Nasdem sudah dipersepsikan oleh publik sebagai partai nasionalis yang demokratik, partai yang sangat demokratis dan sangat mencintai Indonesia, tapi kemudian tiba-tiba bergabung dengan kelompok-kelompok orang yang selama ini memaksakan ideologi di luar Pancasila yang sekarang berkerumun di sekeliling Anies Baswedan. Jadi ini menjadi perkawinan paksa yang belum tentu akan happy ending. Kita lihat saja nanti. Ini hanya analisis politik saya. Saya berharap Partai Nasdem mempunyai kebijakan untuk mengevaluasi dirinya. Jangan sampai partai itu merasa paling benar, bahwa ucapan seorang ketua umum itu pasti benar, pasti tidak bisa dibantah. Jangan. Saya sebagai rakyat akan membantah siapapun ketua umum partai yang seolah-olah bisa menentukan merah hitamnya negara ini. Negara ini bukan milik partai. Yang berdaulat bukan partai, tapi rakyat Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti analisis politik saya terkait dengan Partai Nasdem. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi SK.